Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, adalah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, termasuk hadirnya kita di majelis yang mulia ini. Semua berkat kenikmatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mensyukuri dengan lisan, dengan hati dan anggota tubuh kita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan terakhir kita masuk bab yang baru, bab ke-45, mengunjungi orang-orang baik, duduk bersama mereka, berteman bersama mereka, mencintai mereka, dan minta agar dikunjungi, mendapatkan doa mereka, dan mengunjungi tempat-tempat yang utama. Di pertemuan terakhir berkaitan dengan bab ini tentang mengunjungi orang-orang baik, kita telah membaca kisah siapa? Nabi Musa yang mengunjungi Khidir. Demikian sebelumnya masih di surat yang sama, di surat Al-Kahfi, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW di ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru berdoa kepada Rabb-Nya di pagi dan sore hari. Mereka menginginkan wajah Allah, yaitu menginginkan apa? Keridhaannya. Banyak pelajaran dari ayat ini, salah satunya perintah agar kita tetap duduk bersama, bergaul bersama dengan orang-orang baik. Dan ciri kebaikannya adalah mereka selalu berdoa, selalu berzikir kepada Allah di pagi dan sore hari. Artinya di setiap saat, di setiap waktu. Jadi bukan karena hobi yang sama, bukan karena kekayaan yang kita harapkan sehingga kita betah duduk berlama-lama, tidak. Betahlah duduk berlama-lama dengan orang-orang baik ini. Meskipun kadang ada hal-hal yang berat duduk bersama orang seperti ini, karena kita akan diajak kepada kebaikan dan dicegah dari keburukan. Yang sebagian orang kemudian mengatakan apa? Opo-opo gak boleh. Sidik-sidik apa? Haram. Nah, kalau yang kedua ini apa? Gampang jawabnya. Sidik-sidik haram. Memang sing haram itu sidik. Yang haram dari makanan dibandingkan dengan yang halal banyak mana? Banyak halal. Minuman yang haram dari haram banyak mana? Banyak halal. Memang yang haram itu sedikit. Makanya kaidahnya apa? Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Sampai apa? Hatta yadulla dalil ala masru'iyyati. Sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkan ibadah tersebut. Sebaliknya, al-aslu fil muamalah, hukum asal dalam interaksi manusia dan satu yang lainnya, makan, minum, dagang, al-hil, hukumnya halal. Mau apa saja, jenengan makan silahkan.
sampai ada dalil yang menunjukkan haram. Hukum asalnya mau dimakan apa saja, jadi boleh selama tidak ada yang menunjukkan itu haram. Maka duduk dengan orang-orang beriman itu seringkali butuh banyak kesabaran, karena hal-hal yang diucapkan, hal-hal yang diobrolkan kadang bukan hal yang disukai oleh hati hawa nafsu. Maka Allah memerintahkan dengan sabar. Di sisi lain tadi apa? Perintah duduk dengan orang yang baik. Maka selaras dengan apa yang disebutkan penulis rahimahullah dalam judul. Nah, kita mulai masuk kepada hadis-hadis. Ada beberapa hadis yang disebutkan di sini. Kita mulai dari yang pertama, sebuah kisah yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Bakar kepada Umar setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan apa? Keutamaan Abu Bakar, karena yang ngajak Abu Bakar. Di mana dalam kisahnya namanya Umar tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kebaikan. Salah satunya bukti ini, bahkan setelah Rasulullah wafat, yang mengajak berbuat baik dulu siapa? Abu Bakar. Intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah yazuruha. Ayo kita pergi ke rumahnya siapa? Ummu Aiman. Kita mengunjungi beliau sebagaimana dulu Rasulullah SAW mengunjunginya. Falamma tahaya ilaiha. Ketika keduanya sudah sampai di Ummu Aiman, Ummu Aiman ini pengasuhnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika keduanya sudah sampai di sana, di rumahnya siapa? Ummu Aiman bakat. Ternyata Ummu Aiman sedang nangis. Faqala laha, maka keduanya yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ummu Aiman, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat menangis? Dalam pikiran keduanya apa? Nopon jenengan masih sedih dengan wafatnya Rasulullah SAW. Amma ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah jenengan tahu? Bukankah jenengan tahu apa yang di sisi Allah itu lebih baik untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma abki alla akuna a'lamu anna ma 'inda Allah ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu. Dan subhanallah, ini menunjukkan kecerdasan juga para sahabiyah. Dan dipesan bagi ibu-ibu kaum muslimah begitu ya, yang sering saya sampaikan, tuduhan jelek terhadap agama Islam seakan seorang wanita itu nggak perlu
belajar, nggak butuh belajar. Wanita itu hanya urusannya apa? Dapur, kupur, kasur, sumur, di nomor 2-kan dalam Islam. Enggak. Dulu para sahabat sampai punya waktu khusus, gitu ya. Dan kajian kita pada asar itu jam 4 itu aslinya adalah kajian khusus muslimah dulunya ya. Jam 2 kemudian geser jam 4. Ya dulu sebelum kajian tafsir juz amma itu kajiannya khusus memang pembahasan tentang seputar muslimah. Jadi sampai mereka punya waktu khusus, ya tidak heran mereka juga pintar-pintar. Apalagi sang istri Ummul Mukminin Aisyah. Ini pengasuhnya menceritakan sebab nangisnya. Lihat, maaf, tidaklah aku menangis. Allah aku na'alamu, dikarenakan aku tidak tahu anna ma'indallahi ta'ala khairun li rasulillah, bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah. Jadi jangan kamu kira saya nangis itu nggak tahu kalau di sisi Allah itu lebih baik. Saya tahu itu. Nah, terus apa yang binangis? Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Ini poin yang tidak disadari bahkan oleh siapa? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi saya nangis karena wahyu. Dengan wafatnya Rasulullah itu wahyu dari langit terputus. Sudah tidak lagi kita bisa mendengarkan tambahan ayat-ayat yang biasanya turun dari langit. Fahayyatzathuma 'alal buka. Maka beliau telah membuat keduanya juga nangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Akhirnya keduanya pun mulai nangis bersama beliau. Akhirnya nangis bareng. Nah, tentu poinnya bukan pada kisah nangisnya, tapi poinnya berkaitan dengan pembahasan kita apa? Bagaimana sahabat Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Aiman selaku pengasuhnya Rasulullah SAW yang biasa Rasulullah SAW itu mengunjungi. Ini menunjukkan bagaimana Islam membalas jasa kebaikan seseorang. Untuk apa? Mengunjungi, menanyakan kabar. Bahkan kalau itu bukan apa orang tua sendiri. Maka subhanallah, mari kita luangkan waktu kita mengunjungi orang tua kita, menanyakan kabarnya. Apalagi alhamdulillah yang dimudahkan untuk dekat dengan orang tua. Maka di sini bukan orang tua langsung, tapi pengasuh. Tapi bagaimana Rasulullah memberikan Abu Bakar hati, dan Abu Bakar Umar mengunjungi keduanya apa? Juga layak. Karena bagaimana ternyata apa? Keduanya mendapatkan ilmu. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang sahih juga riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Di zaman dulu ya namanya desa lain itu
Bahkan sampai sekarang ya di Arab sana khususnya atau banyak di negeri-negeri luar sana, namanya satu kampung dengan kampung lain itu terpisah jarak yang cukup jauh. Jadi kita bersyukur di Indonesia ini kampung kota itu saling berdempetan, gitu ya. Jadi kalau kita mengunjungi desa lain itu selalu ada orang saja. Nah ini terpisah jauh. Orang ini berkunjung ke saudaranya. Fa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Kemudian apa? Allah mengutus setelah hadis disebutkan oleh Imam Nawawi, arsadahu likada idza waqalahu bi hifdhihi. Jadi kalau ada yang ditugasi untuk menjaga, mengawasi. Nah orang ini yang ditugasi untuk menjaga siapa? Allah. Dan yang ditugasi untuk menjaga, mengawasi siapa? Malaikat. Tidak main-main. Orang, dan ini ada kaitannya dengan apa? Bab sebelumnya tentang menyambung kali silaturahmi. Ala madrajatihi, madrajah at-tariq. Selama perjalanan itu diawasi dan diikuti oleh siapa? Malaikat untuk menjaganya. Falamma ata alaihi, ketika datang kepadanya, artinya ketika malaikat itu apa? Mendatangi. Dan di zaman dulu, bahkan wallahu a'lam, juga mungkin sampai zaman kita ini, kadang Allah mengutus malaikat yang datang dalam wujud manusia. Maka malaikat ini mendatangi orang tadi yang mau mendatangi saudaranya. Qala aina turid? Kamu mau kemana? Ditanya. Ini padahal siapa yang tanya? Malaikat. Ya, orang ini tidak sadar. Qala uridu akhan li fi hadhihi qaryah. Saya ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Qala halaka alaihi min nikmatin taruha alaihi. Maka ditanya oleh malaikat, apakah kamu punya hajat kepada saudaramu itu dari kenikmatan taruha taqumu biha wa tas'afi salahnya yang kamu harapkan, yang kamu kejar. Kadang apa? Ini baru baca juga ya, walaupun tulisan juga sudah lama. Kadang orang itu suka membanggakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu bahasa paling simpel, jatuh ke belakang. Jawa ini gampang, apa? Belah, ya. Dan sebagainya. Tapi ada yang bantah ya. Apa katanya bahasa Jawa itu sederhana. Kalau mau utang, gimana? Niki sepindah, niki silaturahim, nah letakkan sedaya kangge sehat. Sabarnya panjang, endingnya baru arah utang. Maka ditanya, jangan-jangan kamu sana apa? Utang. Butuh nikmat, saudaramu lagi panen musim apa nih? Mangga. Pikir orang boleh gratisan pelem, maka dites oleh malaikat. Kira-kira saudaramu ini ada hajat kebutuhan yang kamu kejar, kamu cari? Apa jawabnya? Lah, enggak, saya enggak ada kebutuhan apa. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Selain saya itu mencintai dia karena Allah. Maka di sini arti saudaranya menjadi apa? Dua kemungkinan. Saudara memang ada hubungan kerabat atau saudara se-Islam. Qala fa inni Rasulullah ilaih. Maka malaikat tadi akhirnya
akhirnya setelah tes mendapatkan apa yang diinginkan, dia membongkar identitasnya. Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, mengabarkan bahwa Allah sungguh telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudara tadi karena Allah. Maka nanti ada bab khusus tentang apa jika kita mencintai seseorang karena Allah, untuk menyebutkan kepadanya, saya mencintaimu karena Allah. Maka lagi-lagi poinnya pada apa? Berkunjung kepada orang yang baik. Orang baik tadi tidak kita batasi kemarin hanya kepada apa? Gurunya, kiainya, ustadznya, tapi kadang juga siapa? Orang-orang yang memiliki kebaikan yang bisa kita ajak diskusi, teman karena Allah, teman kajian, gitu ya. Dan kalau di kajian ibu-ibu di Madiun karena 2 sesi, jangan seharusnya juga bisa ya. 2 sesi pada asar tadi jam 4 dan pada maghrib, ada jeda setengah jam. Nah itu untuk kenalan, gitu ya. Jadi jangan sampai hanya kenal karena apa? Sudah lama duduk, gitu ya. Ini yang baru-baru mungkin hadir dan sebagainya diajak kenal. Sehingga di kajian ibu-ibu itu sengaja saya kasih jeda 10 menit, mulai jam 8, nanti sekitar jam 8.50 saya stop. Sesi 1 selesai 10 menit. Ayo monggo kenalan. Nah banyak keluhan kadang gitu ya, orang hadir kajian itu dicuekin aja, apalagi karena apa? Jilbabnya beda, belum hitam-hitam, belum gede, akhirnya nggak datang lagi, minder. Nah ini uangnya sangat-sangat. Demikian pula sih gitu, jenggotnya tubuh mati ya, nggak pernah disapa. Maka subhanallah manfaatnya. Bahkan kalau anda punya apa keluangan waktu datangi ziarah, siapa tahu kepanengan dapat kue tiaw kan gitu. Ya tapi jangan itu tujuannya kan. Karena mencintai karena Allah, gitu ya. Jadi subhanallah. Itu bonusnya saja. Ya alhamdulillah sudah pas panen jatuh. Nah dan sebagainya. Maka inilah subhanallah keindahan ajaran Islam. Kemudian masih dari sahabat yang sama, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan aw zara akhahu fillah." Barang siapa yang menengok orang sakit atau mengunjungi saudaranya fillah, karena Allah. Nengok orang sakit itu ya karena Allah. Jadi siapapun yang sakit ya ditengok. Jangan kalau orangnya kaya ditengok, yang miskin enggak ditengok. Yang punya jabatan apa? Wah ini jabatannya tinggi loh, komandan tengok. Sedangkan sama-sama apa? Kopral, gak ditengok. Tapi semua itu dilakukan nengok orang sakit, mengunjungi saudara karena Allah. Nadahu munadin, maka akan dipanggil oleh yang memanggil, bi antikta, bahwa kamu telah berbuat kebaikan, wa tabarusha, dan baik pula langkah kakimu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah menapaki tempat di surga.
Maka hadis ini memberikan apa? Penjelasan tentang keutamaan mengunjungi dan apa? Menjenguk orang sakit. Tapi kalau kita perhatikan sanadnya lemah. Tapi sanad yang lemah isinya boleh diamalkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan fadilah keutamaan amal. Sedangkan hukum asalnya ada. Mengunjungi orang sakit itu masuk dalam apa? Hakul muslim ala muslim sittah. Hak seorang muslim antara muslim yang lain ada 6. Salah satunya apa? Idza marida fa'udhu. Kalau sakit apa? Tengoklah. Maka kalau ada berita teman yang sakit, ya yang lain juga diinformasikan. Itu kalau yang sakit ya tak sempat menginformasikan dan sebagainya. Yang tahu akan menginformasikan agar yang lain juga berkesempatan mendapatkan kebaikan. Demikian pula berkunjung tadi hadis sebelumnya juga menjelaskan kesahihannya. Kemudian tentang duduk berteman dengan orang baik. Disebutkan hadis yang sangat masyhur, hadis minyak wangi dan pandai besi. Ingat ketika kita membicarakan dua profesi ini, penjual minyak wangi dan pandai besi itu sebagai permisalan realita yang terjadi, bukan dalam rangka memuji dan mencela profesi. Oh berarti apa? Jadilah penjual minyak wangi, jangan jadi seperti pandai sesindah. Tapi realita yang akan terjadi pada dua profesi ini disebutkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama mathalul jalisis salihi wal jalisis su'i. Sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik kata milil miski wa nafikhil kiri, seperti pembawa misik, artinya penjual apa? Minyak wangi, dan peniup kir, yaitu pandai besi. Lagi-lagi saya tegaskan bukan untuk apa memuji dan mencela profesi, tapi untuk menggambarkan keadaan yang terjadi. Seperti apa? Hamilul miski. Hamilul miski itu penjual minyak wangi itu imma an yuhdiyakan. Kemungkinannya kalau kita teman dekat dengan apa? Penjual minyak wangi, dia lagi untung banyak, bagi-bagi. Nah ini lagi untung banyak, lagi banyak yang beli, buat teman apa? Gratis. Wa imma an tatta'aminhu, atau bisa jadi kamu beli darinya. Kenapa? Apa kelebihannya beli dari teman? Jangan bilang murah. Ini yang bikin burung tiga teman gitu. Harga teman kita murah, bukan murahnya, originalnya. Makanya dengan teman jangan juga berkhianat gitu ya. KW ya bilang KW, asli ya bilang asli. KW itu dalam kualitas, tapi jangan sampai KW dalam apa? Merek. Saya ingatkan, tidak boleh jual barang KW merek, gitu ya. Kecuali memang apa? Misalnya namanya diplesetkan, ada masalah. Situ pakai A, sini pakai I. Apa dulu mana merek sandal itu yang terkenal? Bukan dalam rangka jualan ya. Kervil. Terus ternyata mereknya apa? Cruil. Hurufnya dibentuk hampir sama, bacanya beda.
yang banyak beredar, merek sama, tapi apa? Bajakan ini hal, ingat. Karena mengambil hak orang lain, jadi ya, mending dengan itu jual yang memang beda merek, jadi ya, daripada yang apa tiruan atau bajakan, haram hukumnya. Maka membeli dari teman itu kita tahu kualitas, karena kadang orang-orang yang jual kualitasnya tidak jelas. Minimal apa berteman dengan orang baik itu, dengan penjualnya wangi itu, wa imma anta jidamin murihan tayyibatan, engkau akan mendapati bau wangi yang enak. Maka kita duduk dengan teman yang baik, ngasih faedah, cerita faedah, gitu ya, diajak murojaah, ajak ngaji. Minimal nama kita jadi baik. Ibu satu koncone kayak bos, apa berarti? Padahal belum tentu kita ini baik. Dikatakan baik apa? Karena berteman dengan fulan. Antum, runtung, gitu ya. Sama Mbak Ustaz. Oh ini berarti temannya Ustaz. Ustaz tidak kok pesan aja, nggak ada gitu ya. Kan dikira pada Ustaz kan. Sebaliknya, wala fil qir, bagaimana kondisinya pandai besi itu? Imma yuhriqa thiyabaka, dia bisa membakar baju. Penasaran gimana kalau gawe peso nyedak, nggak sengaja api kena baju terbakar. Apa? Dekat orang dengan orang tidak baik, dia diajari yang enggak baik. Wes sok jajan seenak-enak, gratis. Hah? Gitu. Begitu enak tenan pengen yo ora gratis saiki. Sagram bakalan sewu, jangan tanya berapa itu ya. Jadi ini kan gitu. Maka subhanallah, berteman dengan orang buruk atau membakar minimal wa imma anta jamin murihan muntinatan, kamu akan mendapati bau yang busuk. Namanya kerja pandai besi, ribut, keringetan, gobios, ada keringet yang wangi? Ada Ustaz keringet surga. Ini berarti bukan surga saya. Ya keringat dunia di mana-mana yang mesti kecut. Maka ya jangan protes oke. Bon pandai besi orang boleh kau ini. Jenenge gue pandai. Terus apa? Nama kita bisa rusak karena berteman dengan orang yang tidak baik. Dan itu ketika saya menjelaskan ini, ada yang kemudian menimpali sebuah cerita nyata. Jadi mungkin saya pernah ceritakan. Ada seorang pemuda itu berteman, dia nggak tahu kalau yang temannya ini apa, pengedar. Tapi akhirnya nongkrong di pinggir lapangan, di sebuah lapangan gitu. Kemudian didekati orang, sebelahnya lari. Temannya tadi lari, karena dia tahu, oh itu polisi. Lari. Nah si anak yang lugu ini nggak tahu apa-apa. Apa? Dia ditangkap. Loh, saya nggak apa-apa. Semoga ikut kancane saya budal kantor sih, nanti setelah di kantor. Itu kenapa? Nama buruknya. Gara-gara berteman dengan orang yang buruk. Maka kita pun demikian. Sopok demikian. Ayah berani. Apa? Koncone kan. Gara-gara berteman, namanya dianggap sama. Sebagaimana tadi apa berteman dengan orang baik, dianggap baik. Padahal belum tentu apa. Maka di situ pentingnya kita apa? Duduk bersama orang-orang yang baik. Dan disitulah apa? Pepatah Arab mengatakan as-sahib
sahib. Indahnya bahasa Arab ya, satu huruf membedakan makna. Sahib, sahabat, teman itu sahib, sahabat, nyeret. Banyak orang terpengaruh, banyak orang perilakunya berubah gara-gara teman. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu berada di atas agama khalilnya, teman dekatnya. Kita lihat sampai orang itu murtad gara-gara teman. Maka hati-hati dalam memilih teman, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Demikian pula tentang memilih teman, kalau itu teman, terlebih teman yang paling dekat siapa? Siapa teman paling dekat? Yo istri, yo suami, gitu ya. Ketika seorang suami akan memilih istri, ya mas ya, yang milih kan boleh yang pertama. Ini pun lagi hangat gitu ya, berita nasional. Kita semangati sekali ya. Maka hadis ini jangan berlaku ada lagi apa sing bujang kena enggak, sing enggak bujang juga kena. Apa itu? Tunkahul mar'atu lil arba. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Umumnya orang memilih calon istri dengan kriteria ini. Apa? 5 lihat karena hartanya, walihasabiha. Kalau melihat berarti apa? Bobotnya, walihasabiha, dan bebek apa? Kedudukan, garis keturunan, status sosial, walijamaliha, dan juga karena apa? Cantiknya, walijiniha, dan juga ada orang yang memilih karena agamanya. Maka pesan Nabi SAW, maka pilihlah yang punya agama. Apa punya agama itu? Bukan sekedar karena hafidhahnya, bukan karena pintar bahasa Arabnya, tapi apa yang dihafal dari Al-Quran, yang dihafal dari hadis, yang dipandai dari bahasa Arab, teraplikasikan dalam kesehariannya. Jangan nanti jangan milih mas-mas ini ya, pintar bahasa Arab, pintar bahasa Arab, apalannya, dan jenengan nggak pintar, harapannya kok ganti aja. Dan telah nikah kamu mas lagi sebenarnya bisa bahasa Arab, ketun mas malah bingung kan? Jadi yang teraplikasikan. Terus tahu aplikasinya di mana Ustaz? Ya tanyakan temannya, tanyakan tetangganya, gimana kesehariannya, dengan orang tuanya gimana, dengan tetangganya, temannya bagaimana. Jadi subhanallah, mencari teman saja apa? Pilih-pilih, apalagi teman hidup. Taribat yada, maka tanganmu tidak akan rugi, di hidupmu tidak akan rugi. Jadi makanya apa? Teorinya ya masnya berapa tuh ini belum nikah atau bapak-bapak juga. Yang pertama diselidiki itu apa? Agamanya. Baru setelah itu apa?
Yang diselidiki itu cantiknya dulu. Yang diselidiki cantiknya dulu kalau cari calon. Kemudian bertanya apa? Gimana agamanya? Jadi kalau nolak nanti alasannya apa? Wah, kurang sreg agamanya. Jangan sudah sreg agamanya terus kurang lagi. Waduh, mundur. Nah, itu teorinya, gitu ya. Nah, maka itu juga menegaskan cari teman itu yang baik, gitu ya. Lah yang berkasih gimana yang ya mari kita perbaiki bersama. Si suami menjadi teladan, si istri diajak baik ya belum, diajak masuk surga masuk enggak? Jadi ya, maka bersyukurlah yang bisa hadir, masya Allah, gandeng istrinya, gandeng apa anak-anaknya, bahkan kadang dengan orang tuanya, lengkap sekali. Kebahagiaan seperti ini semuanya apa? Mari bekerja sama. Wong menikah itu tujuannya apa? Sehidup sesurga. Nggak cukup sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Maka bagaimana keluarga itu bisa masuk surga bersama? Ya butuh kerjasama antara nahkodanya dengan krunya. Tapi kalau antara nahkoda dan krunya nggak bisa rukun, ya belak-belok. Jadi kan tidak akan sampai tujuan. Baik, itu beberapa hadis yang bisa kita baca. Ada pertanyaan? Ini bergabung bersama kita teman-teman di Soe. Soe ya, bukan Proe. Kalau Proe di sini aja. Ya. Apa sepertinya di luar pembahasan Ustaz baru-baru Anda membaca buku terus menemukan istilah dalam ilmu usul fikih mafhum laqab. Saya belum pernah dengar istilah ini, mafhum laqab. Coba dibaca lagi, mungkin salah istilahnya. Ustaz, mana yang lebih utama dalam memilih pasangan? Agama bagus, wajah biasa-biasa, agama pas-pasan tapi wajah cantik. Ya jelas yang agama bagus, wajah cantik, Mas. Itu ya, itu yang paling utama. Itu ya. Cari yang seperti itu. Tapi sebelum mencari yang seperti itu, sebelum berangkat apa? Ngaca dulu. Apakah agama saya sudah baik dan wajah saya ganteng, gitu ya? Agamanya belum baik, gitu ya? Wajahnya yang pas-pasan, carinya yang cantik, gitu ya? Ya nanti jadi galomeng, ya? Oh, istilahnya lain. Alhamdulillah sudah dapat yang galau. Ada yang lain? Jadi itu namanya sekufu. Apa istilahnya kufu? Seimbang. Kalau kita mau cari yang kaya, yang menjadi kita. Apakah kita orang yang juga kaya? Memang gambarannya apa? Nah, ini sering saya bahas juga. Kadang orang salah paham. Membaca alur cerita kehidupan Rasulullah SAW, seakan Rasulullah itu difahami pemuda miskin menikah dengan janda kaya. Yang banyak terbersih. Nah, termasuk mungkin yang ngomong sendiri, ya. Dulu ketika jadi santri,
pemuda pedagang sukses. Sehingga yang layak dapat siapa? Siti Khadijah. Maka apa? Kalau nanti cari istri yang kaya, boleh nggak bisa nututi kebiasaannya. Mas, biar aku ngomong skincare, jajan, sebagainya. Lah kok saiki, kuburane, tepung terigu, Maka semua cari yang sekufu. Kalau kita biasa hidup sederhana, cari yang dari keluarga sederhana. Demikian pula apa tentang pendidikan, tentang apa kecantikan dan sebagainya. Semua apa akan enak. Sehingga jangan sampai kalau jenengan apa mengharap yang cantik sekali. Sana beliau sedang galau, sama sing lamar alhamdulillah sudah. Setelah nikah apa? Mas kowe itu aku berkah aku itu kowe. Nanti ada omongan seperti itu siapa yang tadi? Jadi di sini. Maka jangan muluk-muluk cari laksana. Yang berimbang. Wallahu tas ya. Ada pertanyaan satu. Ustaz mau tanya mengenai ada seorang wanita yang chat sama laki-laki lain dengan tujuan untuk curhat masalah agama. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Nah, sebaiknya lewat apa? Istri. Kalau si ikhwan ini punya istri. Oke. Kenapa? Karena fitnah wanita itu sangat besar. Ma'arakum ba'di fitnatan asyadda Allah ala rijalnya nisa. Tidaklah tinggalkan setelah itu kata Nabi SAW, fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah perempuan. Maka idealnya, kecuali permasalahan itu sangat pribadi, jadi maka bertanya kepada apa ahlinya, orang yang dipercaya, tidak sembarang orang. Jadi Allah. Ini yang bisa kita baca, diskusikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.